Zelensky membuka neraka di Rusia setelah sebuah perintah mendesak berubah menjadi penghinaan bagi Rusia di tengah panggung internasional Putin. Pada hari Kamis 4 Juni 2026, citra yang membebani Kremlin bukan hanya asap di atas Sankt Petersburg yang sudah saya beritakan di kanal ini, tetapi juga citra Presiden Ukraina yang mendorong perang masuk ke dalam wilayah Rusia. Sementara ia bersiap untuk duduk bersama para pemimpin G7 di Prancis, di ruang diplomatik yang telah hilang dari Putin sejak invasi ke Ukraina. Rusia menjanjikan keamanan, tetapi sudah tidak mampu lagi mencegah perang mencapai jantung rezim, sesuatu yang Moskow tidak bisa lindungi. Mengapa Zelensky berhasil mendapatkan panggung dunia? Bagaimana perintah mendesak ini berubah menjadi tamparan bagi Kremlin? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Saya sudah memberitakan di kanal ini bahwa serangan itu terjadi pada dini hari tanggal 3 Juni di wilayah Sankt Petersburg ketika drone Ukraina menghantam terminal minyak kota dan fasilitas militer yang terkait dengan struktur perang Rusia. Operasi itu terjadi tepat ketika Kremlin mencoba menggunakan forum ekonomi untuk menjual citra Rusia yang kuat, stabil, dan tak tersentuh kepada dunia. Respons Kiev sudah diperhitungkan. Sementara para pengusaha, pejabat, dan sekutu Moskwa tiba untuk acara tersebut, asap hitam membumbung di dekat kota dan menunjukkan bahwa jarak dari garis depan sudah tidak lagi menjamin ketenangan bagi Putin. Terminal minyak Sankt Petersburg tidak dipilih secara kebetulan. Terminal ini merupakan bagian penting dalam pergerakan bahan bakar dan produk yang terkait dengan ekonomi Rusia. Dengan menyerang struktur ini, Ukraina tidak hanya mencari efek visual saja. Kiev ingin menyerang roda penggerak yang menopang mesin perang yang oleh Zelensky sudah disebut sebagai sanksi jarak jauh untuk aksi semacam ini. Sebuah cara langsung untuk mengatakan bahwa jika Moskwa menggunakan rudal dan drone terhadap kota-kota Ukraina, Ukraina akan membalas dengan menyerang struktur yang mendukung perang di dalam Rusia sendiri. Ada kerusakan, ada asap, ada gangguan terhadap narasi pengendalian. Dan ada rasa malu pada saat Putin sedang berusaha menunjukkan kekuatan ekonomi. Pertahanan udara Rusia mungkin bisa mengumumkan adanya pencegat, tetapi mereka tidak bisa menghapus gambar yang beredar. Kota simbol Putin diserang drone Ukraina saat rezim sedang mempersiapkan pertemuan propaganda ekonominya. Perintah mendesak di dalam Kiev muncul dalam situasi ini. Zelensky menuntut para bawahannya untuk lebih cepat dalam menyelesaikan kontrak dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan pertahanan udara. Rasa tidak nyamannya memiliki alasan yang jelas. Rusia meningkatkan serangan dengan rudal dan drone terhadap Ukraina, dan Kiev membutuhkan lebih banyak perlindungan dari serangan balistik. Presiden Ukraina tidak hanya meminta senjata kepada Barat. Dia juga menekan aparat internalnya sendiri agar tidak membuang waktu, karena setiap keterlambatan dalam pertahanan udara membuka peluang untuk lebih banyak kehancuran di kota-kota Ukraina. Disinilah penghinaan terhadap Kremlin punya dimensi lain. Sementara Putin berusaha menunjukkan bahwa dia masih mengatur jalannya perang, Zelensky muncul sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang menuntut hasil di dalam negeri, menyerang target-target militer dan ekonomi Rusia, dan masih bersiap untuk hadir di G7 sebagai tamu utama dalam agenda keamanan. Pertemuan tersebut di Evian, Prancis, dijadwalkan antara 15 hingga 17 Juni, dan harapannya adalah bahwa Zelensky akan membahas pertahanan udara, tekanan terhadap Moskow, dan dukungan militer dengan para pemimpin negara demokrasi industri besar. Kehadiran di G7 ini memiliki bobot politik yang sangat besar. Sebelum perang skala besar, Putin menggunakan forum internasional untuk menjual kekuasaan dan pengaruh. Sekarang, yang seharusnya duduk di meja bersama para pemimpin terkuat blok barat adalah Zelensky. Rusia tetap berada di luar lingkaran utama, dan Ukraina masuk ke pusat pembicaraan tentang keamanan Eropa, senjata, sanksi, dan masa depan perang. Kemungkinan dimulainya tahap baru negosiasi antara Ukraina dan Uni Eropa semakin memperkuat perubahan ini. Setelah bertahun-tahun mengalami blokade dan pemerasan diplomatik, perlawanan terhadap Kiev di dalam blok mulai melemah. Hongaria, yang sebelumnya menghambat sebagian proses, mulai memberi sinyal mundur dan Uni Eropa bergerak maju untuk memulai kelompok pertama negosiasi dengan Ukraina dan Moldova. Bagi Moskow, ini merupakan pukulan politik lebih lanjut karena invasi yang seharusnya menarik Kiev kembali ke orbit Rusia justru mendorong Ukraina semakin dekat ke barat.
Belarus juga ikut masuk dalam situasi tegang ini. Menteri Pertahanan Belarus berbicara tentang kemungkinan besar terjadinya konflik yang melibatkan Rusia, Belarus, dan NATO. Dalam pidato yang disampaikan sesuai dengan logika Moskow. Pernyataan tersebut bertujuan untuk meningkatkan rasa takut, membenarkan militerisasi, dan mencoba menunjukkan bahwa blok Rusia masih memiliki sekutu yang siap untuk memperkeras sikap. Namun, efeknya juga menunjukkan adanya rasa tidak aman. Jika Kremlin benar-benar merasa nyaman dan mampu bertahan, mereka tidak perlu mengubah setiap pertemuan militer menjadi peringatan akan perang global. Krisis bahan bakar di beberapa wilayah Rusia semakin memperparah tekanan yang ada. Pembatasan di SPBU, kesulitan pasokan, dan serangan terus-menerus terhadap infrastruktur energi menunjukkan bahwa perang sudah mulai membebani kehidupan sehari-hari warga Rusia. Putin sekarang menghadapi masalah komunikasi dan perang secara bersamaan. Jika mengakui parahnya serangan, berarti mengkonfirmasi bahwa wilayah Rusia sedang rentan. Jika semuanya dikecilkan, hal itu membuat marah kelompok nasionalis yang menuntut respons yang lebih keras. Jika pertahanan udara dipindahkan untuk melindungi kota-kota simbolis, maka area lain akan dibiarkan terbuka. Jika tetap fokus di garis depan, berarti menerima bahwa infrastruktur dalam negeri akan terus diserang. Zelensky memanfaatkan kontradiksi ini secara tepat. Propaganda Rusia mencoba menjual forum Sankt Petersburg sebagai bukti keadaan normal. Kenyataannya memberikan pesan yang berbeda. Para tamu datang untuk membicarakan bisnis, stabilitas, dan masa depan, sementara perang muncul di langit kota. Kontras ini sangat merugikan bagi Putin karena melukai dasar narasi domestiknya, yaitu janji akan kendali. Pemimpin Rusia membangun citranya dengan mengatakan bahwa ia akan melindungi Rusia dari kekacauan. Sekarang, kekacauan muncul di dalam etalase yang ia pilih untuk berpose sebagai pemenang. Zelensky juga tahu bahwa G7 akan menjadi ajang desakan. Dia datang ke pertemuan itu dengan menginginkan lebih banyak pertahanan udara, lebih banyak tekanan ekonomi terhadap Moskow, dan lebih cepat dalam pengiriman dukungan. Ukraina telah mengalami serangan berat dalam beberapa hari terakhir. Dan Presiden Ukraina akan menggunakan rangkaian kejadian ini untuk berargumen bahwa setiap sistem pertahanan yang dikirim terlambat akan memakan korban jiwa dan menghancurkan infrastruktur. Perbedaannya adalah dia datang ke pertemuan itu dengan keuntungan politik. Moskow menginginkan panggung ekonomi, Kiev membuka kerentanan militer. Putin ingin memamerkan tamu-tamunya, Zelensky menunjukkan jangkauan, Kremlin ingin mengendalikan citra hari itu. Asaplah yang mengendalikan citra tersebut untuknya. Langkah selanjutnya harus berupa perlombaan untuk pertahanan udara, drone jarak jauh, dan perlindungan infrastruktur. Rusia cenderung memperkuat titik-titik strategis di dekat pelabuhan, pangkalan, dan kilang. Ukraina cenderung mengulangi metode tersebut terhadap target-target yang menopang perang. Di bidang diplomatik, Zelensky akan mencoba mengubah dipermalukannya Rusia menjadi argumen untuk mempercepat pengambilan keputusan di G7 dan Uni Eropa. Saya Milson Alves Global, dan tujuan saya adalah menjaga Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.